Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, yang terhormat kepada Abi Hanif Media, selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamar Benifida, yang terhormat kepada Bapak Pengurus, para dewan guru, teman-teman saya serta keluarga saya yang saya sayangi, saya cintai serta saya banggakan. Diperkenalkan nama saya Nur Iza Munaida, saya dari kelas 9 MTS Lara Benifida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang pelajaran IPS edisi PAT gitu. Lanjut. Nah, jadi yang pertama yaitu tentang gagasan dasar negara Republik Indonesia. Nah, gagasan dasar Republik Indonesia ini itu dibentuk oleh tiga orang. Yang pertama yaitu adalah dipikirkan oleh tiga orang. Yang pertama itu adalah pemikiran dari Mr. Muhammad Yamin atau Bapak Muhammad Yamin yang diumumkan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dan ini adalah kesejahteraan rakyat, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan serta kesejahteraan rakyat. Nah, terus yang kedua itu adalah pemikiran dari Bapak Supomo ya. Ini yang pertama adalah persatuan. Oh, ini tuh dikeluarkan pada tahun 31 Juni ya 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah serta keadilan rakyat. Nah, terus yang ketiga itu adalah pemikiran dari Insinyur Soekarno, yakni adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lanjut yang cabang kedua itu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu berawal dari menyerahnya Jepang tanpa syarat pada pasukan Sekutu pada tahun pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Nah, lalu saat Jepang itu menyerah, para pemuda itu mendesak Bapak Soekarno itu untuk segera melaksanakan kemerdekaan mengumumkan atau melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan dasar negara ini itu ditulis di rumah Laksamana Maida yang dibaca dan yang itu di rumah Laksamana Maida itu Bapak Soekarno itu menulis konsep proklamasi, dan Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo itu menyumbangkan pikirannya itu secara lisan. Jadi itu Bapak Soekarno itu dibantuin gitulah sama Bapak Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, yang kemudian akan dibacakan besok keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, terus terus ada hasil rapat PKKI. Ya, harusnya gagasan dasar. Nah, kan tadi udah gagasan dasar. Nah, setelah itu kan di Indonesia itu ada pokoknya itu ada BPU, PKI sama PKKI. Nah, kalau PPKI itu panitianya, sedangkan kalau BPU PKI itu badan usahanya. Nah, jadi hasil rapat dari PKKI ini adalah pengesahan yang pokoknya itu penting untuk mengembangkanlah negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni adalah pengesahan UUD pada tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembagian wilayah yang ada di Indonesia, dan pembentukan kementerian. Nah, terus ada juga usaha jadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu memiliki dua cara, ini dengan diplomasi dan peperangan. Yang pertama itu diplomasi. Diplomasi itu contohnya ada tiga, yakni perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Romroyan. Nah, perundingan Linggarjati, terus habis itu ada sama konferensi meja bundar. Nah, yang di sini tuh perundingan Linggarjati. Nah, jadi perundingan Linggarjati ya itu didelegasi di itu dihadiri oleh tiga delegasi, yakni delegasi Indonesia yang diketuai oleh Sultan Syahrir, dan delegasi Belanda. Yang kedua itu ada delegasi Belanda yang diketuai oleh Wim Verhoorn, dan delegasi dari Inggris yakni Laurel Gilliard yang menjadi meditator perundingan ini.
Nah lanjut, kesepakatan pokoknya itu dalam segala perundingan itu masih ada kesepakatan dan dampak bagi Indonesia. Nah kesepakatannya ya salah satunya ini adalah Belanda itu mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, dan Belanda itu harus meninggalkan Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari pada tahun 1949. Nah ini tuh juga ada dampaknya, ya ini dampaknya itu Indonesia dapat mengakses kedaulatan dari beberapa negara. Nah terus lanjut yang terakhir jadi sekian presentasi dari saya, mau sekian salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.